Suara Ya, saya terdengar nggak? dengar Prof. Prof Jelas, juga. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Ashogi seri ke-162. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Ashogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Dr. Hoirunisa kembali hadir bersama tentunya berbincang-bincang sore dengan Ashogi. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang sedang berpuasa dan juga terima kasih kami aturkan untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang mungkin tidak bosan-bosan ya join mengupdate ilmu meluangkan waktunya dari minggu ke minggunya. Dan tentunya selama 1 jam ke depan sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita juga akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan topik bahasan yang akan kita bicarakan pada sore hari ini adalah manajemen low risk gestational trophoblastic neoplasia. Di sini sudah ada narasumber dan moderator yang akan berbagi update ilmunya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang pertama. Di sini ada Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore Dr. Pungki. Selamat Assalamualaikum sore, Dr. Nisa. dok. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk hadir. Kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Muhammad Nailul Fahmi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Selamat sore Dr. Fahmi. Selamat Assalamualaikum. sore, Dokter Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fahmi. Dan yang akan menjadi moderator pada sore hari ini adalah Profesor Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetrik ginekologi spesialis onkologi Denmas. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan sekaligus beliau sebagai Ketua Umum PP POGI. Assalamualaikum Prof. Yudi. Waalaikumsalam, Nisa. Matur Selamat. nuwun Prof. Salam sejahtera buat semuanya. Bicara. Oke. Baik, kepada seluruh peserta ASOGI, jangan lupa untuk mengakses akun Pelataran Sehatnya, kemudian join Zoom dari awal sampai akhir, karena presensi akan tercatat secara otomatis melalui sistem, sehingga tidak perlu lagi untuk mengisi link absensi, dan akan terverifikasi secara otomatis juga. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau bisa langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang sudah kami sediakan. Nah, sebelum kita berlanjut ke sesi diskusi, saya mengundang Sekjen Hogi yang juga hadir pada sore hari ini untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ASOGI kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi. Kami persilahkan. Ya, ya baik. Terima kasih Dokter Nisa. Suara saya terdengar ya, Dokter Nisa ya. Jelas sekali, Dok. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat untuk semua. Di sini saya melihat ini guru saya ini Prof Yudi
Mohon, mohon izin, Prof. Luar biasa ini kita. Ya, Mudah-mudahan sehat ya, Prof ya. Ini kita doakan sama-sama, Prof Yudi tetap sehat ya. Beliau sebagai Ketua PUGI saat ini ya. Jadi saat ini saya dalam kapasitas tentunya mewakili apa Bapak Ketua Umum kita ya, Dr. Brahmana yang saat ini selalu ya pengennya semuanya dibagi rata gitu ya. Ya, jadi sore ini seru sekali ya. Jadi adalah topiknya manajemen low risk gestational trophoblastic neoplasia. Jadi ini adalah sebenarnya domain dari teman-teman sekalian ya SPOG non onkologi ya. Jadi saya juga nggak mau berlama-lama ya, mudah-mudahan sore ini sambil menunggu buka puasa ngabuburit ya. Di sini kita mudah-mudahan nilainya juga tidak kalah dengan tadarus atau misalkan qiraah yang membaca Quran bagi yang melaksanakan tentunya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dalam waktu kurang dari 1 jam ini bermanfaat ya. Saya menyapa juga di sini Dokter Pungki, Dokter Nailul Fahmi ya, yang luar biasa. Saya rasa ini ahli-ahlinya. Jadi manfaatkan waktu yang tidak lama ini. Kita nantikan untuk diskusi pada sore hari ini ya. Dan tentu tidak bosan-bosan kami meminta untuk asupan yang apa namanya berharga ya untuk eh, perbaikan ya, perbaikan dari webinar ataupun topik-topik yang kita selenggarakan dalam Asaugi ini. Demikian saya rasa cukup dari saya. Terima kasih banyak atas segala support dan loyalitasnya selama ini teman-teman semua, terutama khususnya juga moderator kita yang apa spesial ya sore ini ya, Prof Yudi yang biasanya Pak Dekan ini banyak ini ya banyak waktunya susah banget nih. Ini alhamdulillah bisa gitu habis kemarin habis apa dirawat ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu ya Prof ya. Berkah selalu dan mudah-mudahan kita juga sama-sama ya bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan segala apa kekuatan kita di 10 hari terakhir ya. Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Tovan. Sehat-sehat selalu, Dok. Baik, setelah ini siap. Matur nuwun, Dok. Baik, setelah ini adalah sesi pemaparan diskusi yang langsung akan dipandu oleh moderator kita kepada Profesor Dr. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, spesialis obstetri ginekologi, spesialis onkologi Demas. Kami persilahkan. Monggo silakan Prof Yudi. Ya, terima kasih Dr. Nisa, Bu Sekjen, ya, dan para pemerhati ASOGI sekalian, dimanapun berada anggota POGI. Ya. Pada sore hari ini kita akan mendapatkan pencerahan ya dari dua narasumber kita. Yang pertama adalah nanti Dr. Pungki Mulawardana dan yang kedua adalah Dr. Fahmi ya dari Jogja. Mudah-mudahan kita bisa mengupas tuntas lah ya tentang gestasional trophoblastic neoplasia terutama yang low risk. Di mana kita tahu persis yang low risk ini harus di apa ya harus dikuasai oleh teman-teman SPUG ya umum ya karena ini memang bisa dikelola ya POGI memberikan kesempatan kepada anggota POGI sekalian supaya mampu mengelola karena kalau misalkan dikirim ke pusat rujukan semuanya repot nanti ya. Oleh karena itu tidak panjang lebar lah. Saya undang di sini mungkin yang pertama adalah Dr. Pungki ya sebagai pembicara pertama untuk menyampaikan tentang Loris GCN Loris inilah. Silakan Dr. Pungki nanti lanjutnya dengan Dr. Dr. Fahmi. Nah, kita coba nanti diskusikan semuanya ya. Silakan Dr. Pungki. Ya, terima kasih Prof Yudi, Prof Yudi dan Dr. Fahmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya izin menyampaikan beberapa slide ya untuk pembukanya. Maaf, dari panitia bisa di-share ya slide-nya.
Ya, terima kasih. Jadi mungkin ini singkat aja ya untuk pembuka slide ya. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa ini kan kita membahas tentang GTN ya atau gestational trophoblastic neoplasia. Ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk ya. Bentuk pertama adalah postmolar. Jadi postpuratasem evakuasi mola hidatidosa kita mendapatkan adanya persisten beta HCG atau meningkatnya beta HCG. Jadi itu masuk kategori GTN. Terus kemudian kategori kedua adalah kondisi di mana kita mungkin melakukan evakuasi ya atau kita melakukan evakuasi atau melakukan operasi ya, histerektomi, di mana hasil patologinya didapatkan mola invasif koriokarsinoma, PSTT atau ETT. Jadi itu juga memenuhi kriteria diagnosa GTN. Dari GTN itu kita akan melakukan pemeriksaan WHO risk factor untuk mengetahui apakah dia termasuk yang low risk atau yang high risk. Jadi yang seperti kita ketahui juga GTN ini syukurnya uniquely chemosensitif ya. Tidak banyak kanker ginekologi yang sensitivitas kemonya sebagus GTN. Jadi chemosensitif dan chemocurable ya. Walaupun yang untuk PSTT dan ETT ini relatif kemoresisten dan memiliki terapi tersendiri. Tapi secara umum GTN terbanyak adalah postmolar atau yang eh, post mola invasif dan segala macam. Ada lagi satu kelompok pasien adalah dengan GTD metastasis ya. Jadi mungkin pasien kita melakukan USG didapatkan gambaran mola ya, jadi honeycomb appearance, tapi didapatkan juga tanda adanya metastasis. Jadi contohnya multiple nodule di paru, multiple nodule di liver, itu kita langsung bisa mendiagnosa GTN, sehingga terapi utamanya adalah kemoterapi. Slide. Nah, jadi kita katakan low risk kalau ada beberapa kriteria juga ya, yaitu GTN yang stadium 1 atau GTN yang stadium 2 atau 3 dengan skor WHO kurang dari 7. Jadi seperti kita ketahui bahwa kemoterapi andalan kita ya dengan respon rate terbaik adalah methotrexate ya. Kemudian sebagai alternatif deactinomycin ya. Itu juga gitu. Jadi respon rate-nya kedua cukup bagus ya walaupun MTX masih memberikan respon rate yang terbaik. Sebenarnya secara umum pilihan pertama kita adalah MTX ya. Kita memberikan deactinomycin kalau ada resistensi terhadap MTX atau kontraindikasi terhadap MTX, yaitu adanya abnormal liver atau renal function test dan karena kita ketahui bahwa deactinomycin walaupun efeknya cukup bagus, tapi efek sampingnya cukup berat. Biasanya adanya hiperemesis, alopecia, dan kalau ekstravasasi ini terjadi cedera yang cukup berat pada jaringan. Gitu. Jadi itu secara umum. Lanjut slide. Nah, untuk pemberian MTX sendiri kita mengenal ada beberapa regimen ya. Ini saya ngambil dari up to date ya. Jadi sebenarnya di tempat kami di Surabaya kita menggunakan yang pilihan nomor satu ya. Jadi MTX yang pertama itu adalah regimen 5 hari ya, 0,3 sampai 0,5 miligram per kilogram by IV atau IM selama 5 hari. Setiap 2 minggu. Ini dari beberapa penelitian ternyata respon rate-nya paling bagus ya. Primary remission rate-nya paling bagus, antara 87 sampai 93%. Cuman nggak enaknya memang harus diberikan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kalau mungkin di luar setting BPJS bisa diberikan poliklinis ya. Untuk teman-teman sekalian SPOG umum bisa memberikan mungkin setiap hari datang ke poli kita suntikan gitu ya. Tapi mungkin untuk setting BPJS ya zaman dulu belum BPJS seperti itu, sekarang BPJS ya memang harus diberikan 5 hari, itu nggak enaknya. Itu yang mungkin agak memberatkan dari regimen ini. Kemudian regimen ada juga alternatif seperti weekly regimen ya, 30 sampai 50 mg per meter persegi weekly dengan primary rate dengan remission rate yang tidak sebagus tadi. Kemudian ada juga yang MTX leucovorin 8-day regimen. Jadi pemberian MTX-nya hari ke-1, 3, 5, 7 dan hari yang every other day. Kemudian hari kedua, 4, 6, dan 8 itu diberikan leucovorin oral ya. Terus ada juga yang high dose MTX juga. Tapi secara umum kita lihat dari gambaran seperti ini, yang terbaik adalah regimen nomor 1 yang 5 hari. Nah, cuman kemudian saya pernah diskusi dengan Prof. Yudi nggak salah di Bandung, kalau nggak salah diberikan yang ya Prof. Ya, diberikan yang weekly ya Prof. Ya, di Bandung ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi ya. Mungkin beliau punya pengalaman yang bagus di situ juga. Disesuaikan dengan logistiknya. Kemudian untuk deactinomycin juga sama pemberiannya bisa untuk 5 hari ya, IV.
dan alternatifnya juga push setiap 2 minggu sekali. Jadi kayak gitu. Jadi ini bisa ada beberapa cara pemberian dengan efficacy rate yang berbeda-beda. Slide. Nah, ini juga ini dari NCCN, jadi kurang lebih sama ya. Sebenarnya preferred regimen itu yang IM daily untuk 5 hari. Ya. Itu yang preferred regimen, itu yang FTX ya. Jadi yang MTX itu sebenarnya secara umum tadi seperti saya katakan digunakan sebagai terapi lini pertama ya. Karena toxicity profile-nya relatif lebih rendah dibandingkan deactinomycin. Yang mungkin not recommended weekly ya dari NCCN. Kemudian kalau deactinomycin juga yang recommended pemberian 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ya, kemudian baru yang alternatif keduanya yang post dose. Lanjut. Jadi, jadi kemoterapi ini diberikan sampai beta HCG normal ya, kita berikan 2 minggu sekali ya. Kemudian diberikan sampai beta HCG normal dan diberikan lagi setelahnya 2 sampai 3 kali lagi atau after dose atau consolidation treatment sampai dia betul-betul remisi. Karena kita mengetahui bahwa masih ada beta HCG yang undetected selama. Kemudian beta HCG disarankan diperiksa pada hari pertama dari tiap kemoterapi. Jadi tiap mau kemoterapi dicek dan segala macam. Dan GTN Lures ini memiliki angka rekurensi yang agak rendah ya, 2-4%. Jadi kebanyakan dengan pemberian kemoterapi seperti ini hasilnya bagus, tapi apabila dengan kemoterapi ini memberikan beta HCG yang meningkat ya, plateau atau meningkat, jangan lupa bahwa prinsip pertama kita adalah kita harus mencari sumber penyakit atau metastase lain. Jadi kita harus melakukan CT abdomen torak atau foto torak ya minimal atau juga MRI kepala untuk melihat apakah ada metastase di kepala. Karena kalau ada metastase di kepala, seperti kita ketahui, kita harus memberikan dosis kemoterapi yang berbeda atau kita harus mengganti dengan emako ya, menjadi high risk dan segala macam. Dan mungkin untuk teman-teman yang perlu perhatian khusus adalah saya tadi setuju dengan Prof. Yudi, jadi kita ini mungkin bisa jadi concern panjenengan sekalian. Bisa Anda boleh melakukan terapi GTN Loris. Cuman yang harus menjadi perhatian adalah kita harus menekankan kepada pasien bahwa kemoterapinya diberikan sampai tuntas. Dan kadang-kadang kita nggak bisa tahu, dok ini dikasih kemo sampai kapan? Kalau misalnya saya ovarium kita bisa ngomong 6 kali ya minimal. Tapi dalam kondisi gini bisa 3 kali, bisa 6 kali, bisa 7 kali gitu. Dan sangat penting untuk kita menekankan agar terapinya sampai tuntas, benar-benar tuntas, begitu beta HCG-nya normal, diberikan after course lagi sampai betul-betul normal. Karena dengan itu angka keberhasilan sangat bagus. Tapi kebanyakan mungkin nanti ada beberapa pengalaman di mana penyakitnya tidak sembuh atau terjadi metastase atau bahkan sampai berujung ke kematian pada kondisi di mana pasiennya tidak betah ya untuk melakukan terapi sampai tuntas. Jadi sangat penting bagi kita untuk menekankan bahwa ini chemocurable bisa disembuhkan, tapi dengan catatan monitoringnya bagus dan terapinya sampai tuntas. Mungkin itu. Slide. Mungkin itu aja dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Prof. Yudi. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dr. Pungki yang sudah memberikan beberapa pencerahan ya yang cukup sangat baik gitu. Artinya memang betul-betul anggota POGI sekalian karena ini memang jadi kompetensi yang harus dipunyai oleh teman-teman harus betul-betul nanti mempelajari apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Pungki. Untuk tidak memperpanjang waktu, silakan Dr. Nailul Fahmi dari UGM Yogyakarta untuk memberikan apa presentasinya. Nanti kita diskusi. Silakan Dr. Fahmi. Baik, Prof. Yudi. Terima kasih, Prof. Yudi, Dokter Pungki, Dokter Topan, Dokter Nisa. Saya izin share screen juga. Ya, ya mungkin tadi melanjutkan dari Dokter Pungki ya, menambahkan saja bahwa ternyata GTN itu merupakan malignansi dari proliferasi trofoblast ya. Dia bisa berasal dari postmolar yaitu 50%, juga bisa non-molar. Jadi bisa dari pregnancy tuba atau aborsi 25%, preterm pregnancy juga 25% gitu. Kemudian untuk epidemiologinya sendiri ini GTN after eh, molar itu 50%. Kemudian GTN after non molar ini kejadiannya 2 sampai 200 per 100.000 gitu, dan banyak.
kebanyakan di orang Asia ini Tenggara ya dan Jepang. Ini tadi yang sudah disampaikan ya, mungkin kita lanjut bahwa di sini bentar, saya pakai pen. Ini dari molar pregnancy ternyata bisa lanjut ke postmolar dan juga bisa invasif mol gitu. Jadi parsial molar juga bisa ke postmolar ataupun komplit molar bisa juga ke postmolar GTN gitu. Kemudian ini dari NCCN, eh, ini dari mola dulu ya, mola, kemudian dikuret, ketemunya nanti komplit atau parsial, kemudian dilanjut monitoring. Tapi pada satu sisi ketika dia tidak normal, persisten beta HCG-nya, maka lanjut ke GTN. Di sini penegakan diagnosis GTN-nya sudah ada. Jadi diagnosis GTN itu tegak setelah GTN itu kan diagnosisnya laboratoris. Kalau mola histopatologi gitu. Jadi kalau GTN-nya saat pemantauan tadi platiu pada 4 kali pengukuran dalam 3 minggu di hari 1, 7, 14, 21 bisa dimasukkan ke diagnosis GTN. Atau yang kedua ketika naik pada 3 kali pengukuran dalam 2 minggu 1, 7, 14 juga bisa, atau ketika histopatologi langsung koriokarsinoma maka kita tegak GTN. Atau juga 6 bulan setelah evakuasi kok masih ada, maka kita tegak juga GTN. Setelah tegak GTN, kita harus menangani hal-hal seperti ini. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, pasien apakah emergensi atau enggak kondisinya. Kalau tidak, keemergensian itu kita lihat lagi, nanti ada pemeriksaan, ada anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, serum beta HCG. Untuk yang pertama kali mungkin kalau di tingkat apa vaskes primer ada USG, biasanya bisa di USG pelvis, kemudian di rongsen torak. Ini standarnya seperti ini. Kemudian baru setelah itu rongsen toraknya apakah ada kemungkinan ke arah metastasis. Jadi ketika tegak GTN maka kita harus menegakkan juga scoringnya berapa gitu. Kalau low risk baru kita boleh menangani ya SPOG umum gitu ya. Kalau dari toraknya baru ada kemungkinan ke arah metastasis, dilanjutkan ke CT torak untuk menilai juga berapa jumlah metastasisnya. Jika memang ada juga metastasis di situ, maka bisa lanjut ke MRI brain ataupun MRI abdomen untuk menentukan Vigo scoring tadi. Ini dari NCCN juga sama, setelah tegak diagnosis GTN di sini, maka kita setelah tadi walk up diagnosis, kemudian walk up metastasis dilakukan, maka akan ada apakah itu extrauterine disease ada atau tidak. Kalau memang ada, skornya berapa? Jadi seperti yang Dokter Pungki sampaikan bahwa kalau skornya kurang dari 7, maka kita bisa mengatakan itu low risk. Nah, ini Vigo staging. Jadi di Vigo staging ini, stadiumnya ini stadium yang dinamis. Jadi kadang pasien dengan Vigo skor 2 kadang nggak lebih baik dibanding Vigo stadium 3, maaf. Stadium 2 tidak lebih baik dari stadium 3, makanya dinamis itu. Nah, kita perlu ada juga menilai scoring. Nah, scoring ini nanti kalau 0 sampai 6 low risk, 7 sampai 12 nih high risk, dan lebih dari 13 sama dengan 13 itu ultra high risk yang nanti akan dijelaskan di minggu depan ya. Untuk low risk sendiri, GTN low risk ini ada beberapa tadi yang sudah disampaikan Dr. Pungki bahwa terapi awal first line-nya adalah metotrexat dan dactinomycin. Kemudian dimonitoring, nanti monitoring itu hasilnya bisa 3 hal, bisa normal. Kita HCG langsung, jadi pertama kali langsung di treatment langsung normal. Maka kita tadi konsolidasi ya. Kemudian baru setelahnya tetap harus di follow up sampai 12 bulan gitu. Dan setelah normal bisa diberikan kontrasepsi. Kemudian untuk yang responnya saat awal respon, tapi tidak langsung di bawah normal, di bawah 5 gitu. Kita tetap monitor. Nah, suatu saat misalkan dia naik, maka kita lanjut berarti dia ada resisten, nanti ada algoritmanya lagi. Atau dia saat awal sudah tidak respon gitu. Jadi ada kenaikan ataupun plateau setelah 3 kali treatment. Nah, ini untuk algoritma yang tadi bahwa
Kalau Vigo skornya low risk, kemudian kita lakukan terapi dengan single agent, apakah resisten atau tidak? Kalau resisten, maka dilanjut kira-kira beta HCG-nya berapa? Kalau beta HCG-nya kurang dari 1.000, masih boleh dilakukan pemberian second line ya, atau yang kedua biasanya actinomycin D ini. Kalau di atas 1.000, eh, di jurnal ini langsung diberikan multi agent kemoterapi gitu. Nah, di sini kalau misalkan responnya sangat bagus, yaitu HCG-nya negatif di bawah 5, langsung konsolidasi dan kemudian monitoring tadi sampai kira-kira 12 bulan kalau di NCCN. Ini first line terapinya tadi sudah dijelaskan methotrexate. Ini juga tadi sudah dijelaskan dosisnya apa saja. Ada yang 8 hari, ada yang 5 hari, ada yang juga weekly untuk MTX. Kemudian untuk actinomycin D bisa pulse, bisa yang 5 hari gitu. Tapi yang direkomendasikan yang 5 hari. MTX ini juga lebih disukai karena lebih rendah side effect-nya dibanding actinomycin D ya. Ini tadi dari yang sama mungkin dengan Dokter Pungki ya, MTX yang berbagai macam dosis, ada yang 8 hari, 5 hari, ini efektivitasnya paling bagus yang di ini ya, kalau dari jurnal ini di nomor satu ini 57 sampai 90% untuk yang 8 hari dan 5 hari sebetulnya masih bagus juga 81 sampai 89 respon rate-nya di primary responnya. Untuk actinomycin D yang puls 62 sampai 94, yang 5 hari itu 67 sampai 94 rate responnya. Ini tadi juga sudah dijelaskan. Saya sedikit menjelaskan tentang mekanisme methotrexate. Sebetulnya kenapa sih methotrexate boleh dipakai atau untuk dipakai untuk kemo ini? Dia mekanismenya yaitu menginhibisi enzim dihidrofolat reduktase, di mana enzim dihidrofolat reduktase ini dia mengubah dihidrofolat menjadi tetrahidrofolat, di mana tetrahidrofolat ini diperlukan oleh untuk membentukkan DNA dan RNA, sehingga pada sel-sel yang gampang membelah, yang dia perlu adanya regenerasi dari DNA dan RNA, dia mudah terkena efek samping atau methotrexate gitu ya, efek samping methotrexate. Ini untuk kontraindikasinya, sebelum kita memberikan, kita harus tahu dulu pasiennya ada imunodefisiensi atau tidak, ada anemia sedang sampai berat, leukopenia, trombositopenia atau tidak, sensitif terhadap methotrexate atau tidak, sedang menderita penyakit paru, ulcus pepticum, sedang menyusui, dapat gangguan hepar, gangguan ginjal atau tidak. Jika ada, maka kita tidak memberikan methotrexate. Untuk efek sampingnya, efek samping yang banyak terutama mengenai sel-sel yang cepat membelah ya, ya seperti gastrointestinal, kemudian hematologi gitu. Jadi efek sampingnya sekitar itu. Bisa neutropeni, mielosupresi, mual muntah kalau di gastrointestinal, diare, erythema generalisata, ruam kalau terjadi di sistem apa dermatologi. Kemudian juga bisa alopecia. Ini kalau terjadi relapse atau resisten dari loris ya, dari GTN loris kemudian resisten, maka bisa multi agent, ada beberapa yang bisa emako, ada juga yang MAC, ada juga yang etoposide actinomycin. Untuk kontrasepsi sendiri bisa dipakai pil kontrasepsi oral kombinasi ya. Jadi eh, ini kemudian alat kontrasepsi intrauterin sebaiknya tidak digunakan meskipun sebetulnya tidak mutlak kontraindikasinya ya, tapi sebaiknya tidak digunakan karena untuk mengurangi resiko perforasi uterus. Kemudian disarankan untuk pasien dengan GTN yang telah berhasil misalnya menyelesaikan kemoterapi, disarankan untuk menunda kehamilan selama 1 tahun. Dan untuk outcome fertilitas serta outcome kehamilan setelah pengobatan GTN biasanya normal dan tidak ada keterkaitan dengan peningkatan angka kejadian anomali kongenital. Untuk take home message-nya, yang pertama penegakan diagnosis GTN dilanjutkan scoring. Penilaian scoring Vigo tadi sangat penting untuk menata laksana pasien-pasien GTN. Kemudian pemeriksaan kadar beta HCG pre-treatment, durante, saat, dan post-treatment dilakukan sesuai protokol.
Kemudian MTX dan actinomycin D merupakan agen kemoterapi first line pada GTN risiko rendah. Terima kasih, Prof. Yudi. Saya kembalikan ke Prof. Yudi. Matur nuwun, Prof. Oke, terima kasih Dokter Nailul Fahmi. Nah, jadi tadi sudah disampaikan ya, penting sekali buat kita semua ya, terutama teman-teman SPOG dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi nanti kalau bertemu dengan kasus gestasional tromboblastik neoplasia yang low risk ya, Anda nggak usah dirujuk ke dokter Pungki di Surabaya jauh-jauh gitu. Dirujuk ke dokter Nelul, kerjakan sendiri silakan gitu. Apakah ini perlu di kemo atau tidak dan sebagainya ya. Tapi kalau udah tegak ya GTN low risk itu harus di kemo nantinya kan. Tadi disampaikan kemo sensitif dan kemo curable tadi dokter Pungki menyampaikan. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan silahkan teman-teman ya. Nanti dokter Nisa tolong dibantu ya di kolom Q&A ini sudah ada pertanyaan. Iya, Prof. Ada Untuk satu, Prof, pertanyaan. patokan. Nah, jadi bagaimana kita mengetahui pemberian kemo memberikan respon yang baik? Apakah patokannya penurunan beta HCG ya atau dari kurva regresi dan lain sebagainya? Ini tolong Dr. Pongki dan Dr. Nelul bisa menjawab pertanyaan dari siapa nih anonim ya. Monggo silakan. Iya, terima kasih, Prof. Saya mencoba menjawab ya. Jadi sebenarnya dalam hal GTN ini kita punya marker yang sangat spesifik dan sangat sensitif yaitu beta HCG ya. Ini istimewa. Tidak seperti kanker yang lain. Kalau saya ovarium ada beberapa yang producing CSR25 ada yang tidak. Tapi kalau GTN ini parameternya sangat simpel. Jadi yaitu adalah beta HCG. Jadi kalau misalnya ada penurunan beta HCG, kalau yang kita harapkan adalah adanya penurunan beta HCG. Jadi memang ada beberapa kurva linear ya yang agak rumit memang ya. Tapi secara umum kita mungkin menggunakan cara paling simpel ya rule of thumb-nya menggunakan log ya. Jadi kalau penurunan satu log itu dianggap signifikan bermakna. Sebaliknya juga dengan peningkatan dan segala macam. Jadi saya rasa kalau misalnya beta HCG-nya normal, kalau misalnya dalam follow up ya pasiennya beta HCG normal, pasiennya nggak ada keluhan, kita bahkan tidak perlu melakukan pemeriksaan imaging karena kita yakin bahwa secara umum GTN-nya ada perbaikan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya ada peningkatan beta HCG yang signifikan, kita harus melihat apakah ada kemungkinan terjadinya metastasis GTN dan segala macam. Karena kalau terjadi metastasis, itu akan merubah tata laksana dari kita. Mungkin terus dari saya, Prof. Yudi. Terima kasih. Dokter Fahmi, barangkali ada masukan? Ya, mungkin sama Prof tadi. eh, Kalau kita monitoring, tadi sudah dijelaskan juga bahwa monitoringnya tiap 2 minggu ya. Kalau kita kemonya tiap 2 minggu, saat kemo, maka hari pertama kemoterapi sebelum kemoterapi itu biasanya kita cek darah dulu, cek beta HCG dulu, kemudian 2 minggu kemudian. Nah, begitu normal, artinya di bawah 5, atau tadi penurunannya seberapa? Apakah platiu? Platiu itu kurang dari target ya, kurang dari 10% kalau di NCCN itu 10% ya. 10% atau tidak. Kalau 10% penurunannya berarti bagus dia lanjut. Tapi kalau platiu ini perlu monitoring lagi. Kemudian setelah itu eh, misalkan sudah normal di bawah 5 maka diberikan konsolidasi. Nah, setelah konsolidasi selesai baru kita boleh monitoringnya 1 bulan. Dan itu pun tadi pemeriksaan fisik, histori apa anamnesis dan pemberian fisik serta beta HCG sudah cukup untuk memonitor sampai 12 bulan tadi untuk GTN 12 bulan untuk mola 6 sampai 12 bulan. Itu Prof. Terima kasih Prof. Yudi. Apa? Apa? Oke, terima kasih Dokter Fahmi. Masih adakah kolom pertanyaan? Nah, jadi begini, memang untuk memantau ya, memantau
Prof Yudi. Sepertinya akunnya Terus Prof jadi Yudi, terlempar ya, iya, terlempar ya. Iya, problem terlempar. kayaknya dong. Ah iya betul, terlempar. Coba kita tunggu sebentar nih dok. Maaf, Ini, terlempar. Terlempar ya. Halo, Ya, Prof. kedengaran iya sekarang? Prof, Sampun sudah terdengar suaranya Prof. Jadi, teman-teman SPOG sekalian ya, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Pungki dan Dokter Fahmi terkait bagaimana kita harus tahu persis memberikan apa terapi atau kemoterapi pada GTN atau low risk ini, karena kita akan melanjutkan, tidak cukup kan satu kali pemberian kemoterapi ini kan pada pada GTN itu jarang sekali kemo langsung normal. Normal pun nanti harus diberikan terapi konsolidasi dan sebagainya kan gitu. Jadi harus betul-betul harus tahu responnya baik atau tidak. Jadi, nah ini sorry, maaf, saya mungkin langsung aja ke pertanyaan berikutnya, Dokter Nisa ya. Ya Prof, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Jadi di sini penghematan biaya pemeriksaan beta CG, apakah pemeriksaan USG yang baik dan ketat bisa menggantikannya? Nah, itu menarik nih Dokter Pungki. Apakah pemeriksaan beta CG, Dokter Fahmi itu bisa digantikan dengan USG? Gimana tuh komentarnya? Silakan, Iya, silakan. iya. Masih, Bro. Jadi saya berusaha menjawab, mungkin yang betul adalah beta CG bisa menggantikan pemeriksaan yang lain gitu ya. Jadi kita nggak perlu CT scan, nggak perlu MRI, nggak perlu USG, cuman beta CG saja sebenarnya. Jadi kalau pasien kontrol, beta CG bagus, dok perlu USG nggak perlu. Perlu fotorak nggak perlu. Pasti membaik dia, karena saking sensitif dan spesifiknya. Jadi artinya beta CG-nya rendah, penyakitnya membaik, beta CG-nya naik, penyakitnya memburuk. Jadi sangat sangat itu. Jadi mungkin nggak bisa menggantikan ya, karena kalau menggantikan ya resikonya kita under monitoring ya, under monitoring. Itu yang itu sayangnya. Dan memang itu makan cost yang lumayan besar ya Prof ya. Jadi itu kan agak mahal ya. Dan pasiennya memang harus diperiksa. Kalau di protokol luar itu setiap minggu sekali bahkan ya monitoringnya. Kalau di kita mungkin ya kita modifikasi lah 2 minggu, 3 minggu lebih bagus daripada tidak diperiksa sama sekali. Tapi yang penting kayaknya belum bisa menggantikan ya. Dok, ya. Jadi gitu. Itu Ya, jawaban saya. jangan Terima kasih. ah, jangan menggantikan begitu ya. Kalau memang mau kan USG-nya di SPOG gratisin aja USG-nya gitu. Ya, Dokter Siap, Prof. Fahmi, ada masukan. Ya, ya. Jadi kalau USG itu setahu saya dalam kasus GTN ini ya mengidentifikasi lokasi tumor aja. Tapi tidak tadi untuk pemantauan kan tetap harus beta CG. Jadi lokasi tumornya seperti apa, kemudian ukuran tumornya mungkin itu yang kalau USG. Tapi tidak bisa untuk pegangan apakah ini kambuh atau tidak gitu kan. Hanya untuk memantau itu, Prof. Makasih, Prof. Yang jelas begini, eh, teman sekalian ya, kalau gestational trophoblastic neoplasia itu adalah systemic disease ya. Kalau systemic disease tidak cukup dengan pemeriksaan locally gitu kan. USG kan cuma lokal di uterus atau di sekitar di pelvic. Nah, padahal GTN atau sel trofoblast yang berkembang itu bisa ada di mana-mana tuh. Termasuk mungkin sedang di paru-paru, mungkin sedang di pembuluh darah, yang jelas tidak akan terdeteksi oleh USG. Tadi tidak bisa digantikan beta HCG dengan USG. Justru yang harus diperhatikan adalah pemeriksaan beta HCG yang utama, gitu. Yang lainnya mungkin opsional saja untuk melihat apakah ada secara pencitraan ada kelainan atau tidak. Itu kira-kira mungkin ya. Masih adakah pertanyaan lagi? Dr. Nisa nggak ada ya? Sementara belum Prof. Di chat nggak ada di chat. Hmm. Yang jelas begini, teman-teman sekalian nanti mungkin bisa menambahkan ke Dokter Pungki sama Dokter Fahmi ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan GTN ya, GTN, yang jelas begini, karena setiap perkembangan penyakit trophoblast ganas atau malignancy trophoblastic disease itu antecedent pregnancy itu penting. Jadi kehamilan sebelumnya apa gitu.
Kalau molar pregnancy ya, itu biasanya akan lebih mudah gitu menghandlenya. Tapi kalau berhubungan dengan non molar pregnancy, hati-hati itu ya. Karena itu pasti mungkin risikonya apa scoring prognosisnya juga sudah mungkin naik ya. Hati-hati ini. Tapi yang jelas pada kasus GTN yang low risk gitu ya, Anda boleh melakukan mempunyai kewenangan untuk itu. Yang paling penting pelajari betul bagaimana kita mengklasifikasikan GTN yang low risk. Tadi sudah sampaikan Dr. Fahmi, Dr. Pungki ya, dengan menghitungkan scoring prognosis ya. Nah, kita tahu persis bahwa pada gestational trophoblast neoplasia, stadium itu tidak menjadi penentu prognosis gitu. Makanya ada yang disebut scoring prognosis dari WHO atau dari Vigo kan, gitu ya. Nah, oleh karena memang multifaktor yang harus kita lihat di situ. Bisa saja stadium stadium 3 prognosisnya jauh lebih baik dibanding stadium 2. Yang kita tahu stadium 2 adalah metastase ke vagina dengan perdarahan begitu banyak misalkan. Tidak bisa kita hentikan dengan radiasi, kita tidak bisa dengan operasi dan sebagainya, tapi membuat wanita perdarahan uncontrol sehingga dia bisa meninggal. Stadium 3, walaupun ada coin lesion di paru-paru, dia belum tentu ibunya masih tenang-tenang saja tuh ya. Makanya kita harus betul-betul menguasai betul tentang scoring prognosis dari WHO tentang GTN ini ya. Itu barangkali ya. Nah, ini ada lagi pertanyaannya. Izin bertanya, ya, Dr. Irwin Lamtota. Apa fungsi staging pada GTN? Barusan saya sebutin. Karena yang digunakan untuk menentukan prognosis adalah Vigo score. Saya nggak lihat ini. Tahunya sudah aja. Apakah tiap setelah siklus kemo perlu dilakukan Vigo scoring? Nah, dokter dokter Pungki sama Monggo, dokter Fahmi. Ya, atau dokter Fahmi dulu deh. Tadi dokter Pungki. Silakan dokter Fahmi duluan. Ya, baik Prof. Jadi kalau staging itu kepentingannya memang di menentukan keparahan penyakit serta strategi pengobatan ya. Memang strategi pengobatan tadi pakai Vigoscore, tapi ada beberapa yang memang misalkan resisten nih. Resisten, kemudian di parunya kok masih ada nih imaging ada beberapa lesi di situ, ada nodul gitu. Mungkin itu penyebab yang meskipun di uterus misalkan tidak ada lesi atau nodul, kemudian di paru ada nodul atau di liver atau di hepar, di brain ada nodul, itu juga bisa. Jadi staging itu memang peran pentingnya di situ untuk menentukan keparahan penyakit serta strategi pengobatan yang tepat nantinya. Nah, untuk Vigo sendiri tadi sudah disampaikan ya untuk pemantauannya apakah perlu dilakukan scoring ulang. Scoring ulang itu saya kira tidak perlu untuk setiap setiap kemo siklus dilakukan, hanya beta HCG aja yang perlu. Scoring ulang itu eh, scoring itu dilakukan pertama kali biasanya ya, pertama kali untuk menentukan dia initial treatmentnya itu apa gitu. Itu mungkin Prof Yudi, Dokter Ya, Pungki, monggo. terima kasih. Terima kasih. Silakan dokter Pungki. Ya, jadi bahkan kalau kita lihat di tempat di Surabaya ini, kebetulan kalau kita mendiagnosa GTN, kita nggak pernah nulis GTN stadium berapa gitu. Yang kita tulis ya cuma GTN low risk sama high risk, gitu. Kalau misalnya mungkin ada metastase, kita nulis metastase di paru, metastase di liver, dan metastase di vagina dan segala macam. Karena untuk mengetahui lokasi metastase itu sangat penting. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu. Ya kalau mau ideal ya boleh ditulis stadium sama low risk, high risk, tapi low risk, high risk penting. Dan di skor WHO pun juga ada lokasi metastase dan segala macam ya. Itu jadi variabelnya sangat tinggi, termasuk variabel kehamilan sebelumnya yang tadi sampaikan Prof Yudi itu juga sangat penting. Jadi saya rasa mungkin yang kata kata kuncinya skor itu sudah mencakup stadium gitu ya. Tapi stadium tidak selalu mencakup skor. Jadi saya rasa yang penting skornya gitu untuk manajemen terapi kita. Terus kemudian yang kedua, kalau scoring tidak perlu dicek terus-menerus ya. Sebenarnya yang perlu dicek cuman beta HCG, gitu. Beta HCG-nya membaik, penyakitnya membaik, kita nggak perlu imaging lagi. Tapi kalau beta HCG-nya memburuk, kita benar-benar mungkin perlu melakukan imaging lagi untuk mengetahui adanya metastasis disease. Mungkin itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Dr. Pungki, Dr. Fahmi. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh kedua pembicara ini. Yang jelas bahwa pada GTN ini agak lain gitu ya, teman-teman sekalian gitu. Kalau di apa cancer yang lain mungkin stadium itu sangat penting karena memang berhubungan dengan prognosa gitu ya. Tapi pada GTN ini sama sekali tidak ya. Tadi saya sampaikan secara analog saja. Stadium 3 dengan coin lesionnya kecil, ibunya masih ketenang-tenang saja itu tidak merasakan apa-apa gitu. Tapi stadium 2 dengan perdarahan pervaginam yang hebat, ada yang meninggal tuh gara-gara itu. Artinya sekarang kita berbicara GTN, artinya bukan berbicara stadium, tapi prognosa, sorry, scoring prognosis yang sudah ditentukan oleh Vigo maupun oleh WHO kan gitu ya. Jadi low risk dan high risk. Ya. Nah terus kemudian skor sepakat gitu. Skor sudah sekali aja tadi sesuai apa yang disampaikan Dr. Fahmi ya. Begitu datang mereka kita hitung scoringnya untuk menentukan terapi apa yang kita berikan. Tentu kita sangat sepakat gitu. Drug of choice untuk GTN ini adalah kemoterapi. Jadi kalau pertama kali kita menghitung scoring, itu untuk menentukan jenis kemoterapi yang akan kita berikan. Apakah single agent pada low risk, apakah multi agent pada yang high risk kan begitu. Nah, kemudian berikutnya nggak perlu di scoring lagi. Kalau respon baik atau tidak. Kalau tidak respon, berarti harus change kemoterapinya dan sebagainya. Itu kira-kira begitu ya. Jadi harus kita sepakati bersama dan ini memang yang apa sebagai pedoman di GTN ya dimanapun kita berada. Demikian masih ada Dokter Nisa, masih ada waktu nih 5 menit, 10 menit lagi Belum ada, Prof. atau yang langsung. Oh, ada, Prof. Ini, Prof, ada baru masuk, Prof, lagi. Ini ada Dokter Pungki Dok- dan Dokter Fahmi. Apakah ada perbedaan perlakuan terapi dan monitoring untuk Vigo Score 1 dan Vigo Score 6 karena sama-sama low risk? Nah, itu menarik juga pertanyaannya. Pinter-pinter teman-teman SPOG di daerah ini Pungki ya. Jadi jangan salah nih. Satu jangan 6 beda nih. Dua sama tiga. Silakan jawab. Dokter Iya, Pungki. iya. Mungkin saya menjawab. Nah, Iya, ya. Iya, enggak ada, Prof. Sama. Jadi, 1 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Jadi, sama-sama low risk. Jadi, algoritma kita sama. Prinsip terapi kita adalah kemoterapi single agent ya. Apakah itu methotrexate sebagai pilihan utama atau kalau ada kontraindikasi, diaktifasi. Gitu saja. Kalau yang high risk, sebaliknya kita menggunakan kombinasi kemoterapi. mungkin teman-teman Terima SPOG kasih. di daerah bisa berpikir begini, Dokter Pungki, kalau skor 1,5 dosis, skor 6 ya full dosis gitu. Dokter Fahmi ada pendapat? Iya, Prof. Ini kalau di NCCN memang kurang dari 7 ke langsung single agent. Kalau di up to date algoritmanya sebenarnya ada juga yang 5-6, skor 5-6 langsung kombinasi, tapi kombinasinya nggak ke MACO, Prof, ke MAC gitu ya. Karena dari skor 5-6 ini ternyata salah satu ini juga faktor prediktor untuk terjadinya resisten tuh MTX-nya gitu. Jadi dia ada yang pakai langsung kombinasi, cuman kombinasi nggak langsung MACO tapi MAC gitu. Itu untuk yang 5-6. Kalau scoring di bawah 4 itu yang pernah saya baca itu 90% itu curable ketika pakai MTX. Tapi ketika skornya 5 atau 6 itu dia ada resiko 50% kalau nggak salah 50 sampai 70 tidak respon terhadap MTX gitu. Gitu, Prof. Jadi ada resiko nggak 90% seperti yang skor di bawah 4 gitu. Asik Ya, gitu. ya memang sebetulnya gini, Dokter Fahmi ya, mungkin supaya tidak membingungkan teman-teman. Yang jelas sekarang pembagian apa scoring prognosis high risk sama low risk saja gitu. Jadi yang di bawah 7 adalah low risk, yang di atasnya adalah high risk. Dulu memang sebelum ini ada yang disebut low risk, middle risk dan high risk gitu. Termasuk skor 4 sampai 6 itu middle risk dulu. Nih, makanya di situ sering diberikan kombinasi misalkan actinomycin D ya, methotrexate dan actinomycin D atau methotrexate dengan etoposide dan sebagainya. Sekarang tidak begitu, sudah low risk dan high risk. Tapi memang betul ya, mungkin
Kalau low risk di ujung-ujung high risk, nah kita harus betul-betul lebih waspada gitu. Apa dosisnya harus benar, atau perlu juga kalau memang kita berikan yang double agent yang itu tadi, yang methotrexate plus toposid dan sebagainya gitu ya. Tapi belum ke arah yang terapi pada high risk. Tapi sampai saat ini sih kita memang bagi dua saja, low risk dan high risk. Pada intinya yang low risk ya kasih GTN. Tapi teman-teman di daerah low risk di bawah 7 atau 6 ke bawah, berikanlah kemoterapi yang single agent, MTX sajalah. Gitu. Karena actinomycin D nggak boleh, hati-hati. Gitu. Kalau actinomycin D bisa ada kardiotoksik dan lain sebagainya. Itu kira-kira teman-teman semua ya. Silakan, MTX bisa digunakan dan kebetulan memang ada lah di beberapa tempat. Kalau actinomycin D atau etoposide mungkin tidak ada di tempat-tempat sejawat sekalian gitu ya. Kira-kira begitu. Ada lagi? Saya mau menambahkan, Prof. Oh, monggo, Izin. silakan. Mungkin yang saya ingin tertarik mungkin pengalaman Prof atau Dr. Fahmi mungkin bagaimana Prof dengan cara pemberian MTX di center masing-masing. Mungkin kalau di kita di Surabaya kebetulan kita menggunakan yang apa 5 hari ya. Ya memang agak repot ya pasiennya sampai harus 5 hari dirawat ya karena aturan BPJS dan segala macam. Tapi kita masih menggunakan itu. Kalau misalnya di sana gimana Prof? Mungkin ada pengalaman. Sama sebetulnya yang ideal kan pemberian 5 hari. Cuman yang jadi problem dulu kan sempat 8 hari ya, Dokter Pungki. 8 hari itu karena apa? Harus diberikan drug of choice kalau terjadi hepatotoksik kan gitu. Atau efek dari MTX dengan memberikan asam folinik ya, bukan asam folat. Leukovoritnya. Hmm. Leukovorin. Hmm. Struktur ininya kan folinic acid kan. Bukan Folic acid asam ya. folat, bukan asam folat, Hmm. tapi folinic acid. Itu Folic ya. leukovorin dan sebagainya gitu. Jadi kan selang-seling sehingga bisa jadi 8 hari itu 5 hari kan selang-seling Hmm. pemberian. Hmm. Tapi sekarang bisa aja pagi sore gitu. Pagi sore jadi 5 hari kan kita berikan. Kira-kira begitu. Cuman Ya, back to BPJS best. agak susah gitu. Karena BPJS ya tahu sendiri seperti apalah susah gitu ya. Harusnya sih memang 5 hari. Tapi yang lebih memungkinkan kita bisa combine dengan kan bisa juga tidak dirawat, tidak hospitalized kan. Bisa aja kan ODS saja, suntik 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 saja lah. Datang ke praktek disuntik, sekarang praktek suntik itu juga bisa dilakukan. Mungkin teman-teman di daerah bisa seperti itu, tidak perlu di hospitalize, tapi kalau dia mendapatkan obat, suntik saja di praktek. Pagi disuntik di rumah sakit itu MTX, sorenya boleh ke tempat prakteknya dokter Pungki, suntik folinik acid gitu. Kira begitu. Ya mungkin untuk mempermudah. Gimana dokter Fahmi punya pengalaman seperti apa? Kalau saya terus terang aja karena tropoblas banyak sekali saya ini ya seperti itu untuk mempermudah pasien karena di hospitalize 5 hari bayangkan cuman mau disuntik saja 5 hari kan repot itu ya barangkali di Jogja manut-manut pasiennya silakan pengalamannya terpahami bagaimana. Iya, Prof. Kalau di kita low risk di bawah 7 itu MTX yang 5 hari, tapi rawat jalan jadi ODC, Prof. Jadi pulang balik gitu. Jadi tiap hari ya di casnya kemonya klaimnya satu kemo sedang gitu, Prof. Ya bisa diakali lah dokter Pungki pasien yang ngakali supaya dapat obat soal disuntiknya nanti ya nggak apa-apa dirawat cuma 1 hari pura-puranya gitu kan bukan pura-pura sih supaya tapi dapat obatnya untuk full dose pemberian low risk gitu kan nanti diberikan 5 hari sementara ya begitu memang protokolnya kan begitu dokter nggak mungkin dipercepat 3 hari kecuali kalau mau single 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 apa high dose kita berikan sehari tapi kan bukan itu treatment itu mungkin ada pertanyaan lagi nih dokter Nisa ya. Iya, ada satu lagi Prof masuk. Nah, ini tadi baru dibahas. Apakah obat injeksi leukovorin tersedia di pasaran? Bolehkah diganti dengan asam folat? Nah, tadi saya sampaikan nih, ya. Barangkali Dokter Pungki atau Dokter Fahmi mau jawab. Monggo Dokter Fahmi dulu deh. Ya, memang kalau di kita tuh apa tuh ada sih sediaannya, tapi bukan leukovorin apa ya mereknya. Eh, Sebentar saya lupa. Tapi ada itu, Prof. Cuman kalau yang oral itu yang nggak ada. Kalau oral tuh nggak ada. Nah, ada beberapa yang
seperti MTX yang dipakai di penyakit kronis di apa tuh yang non cancer itu bisa diberikan asam folat saja sampai dari 1 mg sampai 5 mg. Tapi untuk yang pilihan terapi untuk MTX di atas dosis 100 mg kemudian dilanjutkan 200 mg per mili square itu sudah wajib leucovorin gitu. Jadi memang drug of choice-nya tuh leucovorin kalau di itu dari guideline-nya gitu. Ya, Dokter Pungki, monggo. Iya, ya. Jadi memang tadi sampaikan Dr. Prof. Yudi ya bahwa kan idealnya kan folinik ya, folinik acid ya. Jadi mungkin kalau yang saya baca dari literatur ya tidak ada rekomendasi untuk menggantikan ya untuk sementara untuk tipe gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya tidak semua protokol kemoterapi MTX membutuhkan folinik ya. Jadi artinya kalau misalnya memang mau yang pemberian 5 hari itu kita nggak perlu folinik. Tapi kalau pemberian dia bisa rawat jalan juga ya, bisa. Tapi kalau yang dengan protokolnya yang tadi Prof Yudi ya, hari 1, 3, 5 itu memang membutuhkan Folinic Rescue. Jadi kita memilih mana yang malah protokol yang tersedia dan terapi yang tersedia. Jadi saya rasa tidak semua membutuhkan itu. Dan kalau memang tidak ada ya kita menggunakan protokol yang tidak membutuhkan Folinic acid. Ya, Masih. jadi, memang sebetulnya folic acid ini diberikan untuk mencegah terjadinya efek samping atau komplikasi dari pemberian MTX kan gitu. Contohnya karena dia anti metabolik ya. Hati-hati bisa terjadi misalkan stomatitis ya. Hati-hati bisa menjadi mielosupresi dan sebagainya lah gitu ya. Untuk mencegah efek samping itu makanya perlu diberikan folic acid. Saya sepakat sih memang pada pemberian MTX yang low dose gitu ya dengan jarak yang agak lama itu nggak perlu berikan karena dari hasil penelitian ternyata efek samping itu pada high dose ya dan dengan pemberian yang rapat gitu ya. Nah, nanti ada penelitian mungkin nanti teman-teman di Bandung bisa memberikan itu waktu penelitian udah lama sih sebetulnya yang disampaikan yang diberikan apa yang dilakukan oleh Prof Jamhur dulu. Jadi ada yang perlu diberikan kalau memang dosisnya sangat rendah. Nah, kita berikan sekarang yang 5 hari berapa dosisnya Dokter Pongki di Surabaya? 0,5 miligram Nah, 0,55 ya. 0,5 miligram tiap hari Hmm. kan? Itu masuk Hmm. dalam kelompok low dose. Jadi Udus maksudnya. pemberian dosis seperti itu tidak perlu memberikan folinik karena kemungkinan terjadi efek samping sangat kecil. Tapi kalau pemberian dengan high dose itu wajib diberikan itu karena pasti komplikasinya akan muncul. Kira-kira begitu ya teman-teman di daerah. Tapi kalau Ini teman-teman di kalau daerah, izin Prof, ya, ini monggo, ternyata monggo. kalau di kita tuh pakainya kalsium folinat, tapi itu sama aja dengan leucovorin Prof. Jadi yang injeksi itu kalsium folinat tuh Ya, generiknya kalsium mungkin. folinat, ya Iya, folinat itu bisa. iya, Sama itu kan dari folinat, folinik iya, acid, bukan folic iya. acid, tapi folinik acid. Jadi teman-teman di daerah bisa memberikan kemoterapi yang low dose ya dengan tadi protokolnya 5 hari ya bisa diberikan tanpa harus memberikan folic acid gitu. Ya, nggak apa-apa. Dipantau saja kemungkinan efek samping. Karena efek samping ini sebetulnya masih reversible ya. Tidak nggak usah khawatir. Nanti bisa kita berikan. Kemudian kalau sudah muncul efek samping baru diberikan juga nggak apa-apa. Tapi jangan takut. Nggak usah diberikan. Tapi kalau misalkan takut nah, kasih obat dewa nggak apa-apa. Asam folat kasihkan aja. Tapi bukan itu kan sebetulnya ya. Sebetulnya bukan itu. Tapi kalau misalkan Anda merasa ini ya silakan aja diberikan ya. Kira-kira begitu ya. Dokter Nisa kayaknya udah waktunya udah habis ya. Pertanyaan nggak ada Iya, lagi ya. Prof. Betul sekali, pas sekali waktunya, Prof. Terima kasih pada pembicara yang telah memberikan insight pada teman-teman SPOG. Mudah-mudahan kita bisa di bulan puasa ini mendapatkan hikmahnya lah ya. Bulan berkah ya. Mudah-mudahan apa yang Amin. diberikan bermanfaat dia dapat pahala. Demikian, Dokter Nisa. Terima kasih saya kembalikan. Wassalamualaikum Baik. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof Yudi, apresiasi dan luar biasa terima kasih untuk para narasumber dan juga moderator kita sore hari ini. Dr. Pungki terima kasih, Dr. Fahmi terima kasih, Prof Yudi juga terima kasih sudah berkenan untuk
memberikan sedekah ilmunya sambil kita menunggu waktu berbuka puasa. Jadi benar sekali ya bahwa tadi sudah disampaikan penegakan diagnosis gestasional trophoblas neoplasia itu sangat penting, terutama follow up kadar beta HCG yang ketat. Kalau berdasarkan guideline harusnya idealnya setiap 7 hari. Kemudian apalagi yang khususnya pada GTN postmolar, dan perhitungan scoring di sini menjadi sangat krusial atau sangat penting karena akan menentukan jenis terapinya, apakah single agent atau multi agent untuk kemoterapinya. Dan tadi sudah disebutkan juga bahwa pada GTN low risk itu first line terapinya adalah methotrexate dan deactinomycin. Baik, kepada seluruh peserta ASOGI kami mohon untuk mengecek secara berkala akun pelataran sehatnya, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu hari Jumat. Dan jangan khawatir bagi yang ketinggalan join seri ASOGI hari ini bisa mengakses full videonya di akun YouTube ASOGI, begitu juga dengan seri-seri sebelumnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensi seluruh peserta ASOGI. Sampai jumpa di ASOGI seri berikutnya. Kami izin undur diri. Selamat menjelang waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dok, terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Nisa, Sehat-sehat Prof. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.